Shalom, selamat malam Amanginang. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam renungan malam di KBR Pencernian. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67 sampai ayat 80. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita yang mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkan kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disambut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepadanya umat pengertian akan keselamatan yang mendasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan pujian nyanyian Zakaria setelah Yohanes anaknya lahir, yang mana sebelumnya dia bisu karena tidak percaya kepada firman Allah melalui malaikat Gabriel. Tetapi setelah beberapa hari Yohanes lahir, barulah ia kembali berkata-kata, dan segera ia memuji Tuhan dan fokus menyembah kepada Tuhan setelah ia melihat penyataan akan janji Allah digenapi dalam kehidupannya. Firman Tuhan ini berbicara mengenai lawatan Allah atas Israel yang didorong oleh karena belas kasihan akibat penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Secara khusus dalam ayat 70 sampai ayat yang ke-71. Oleh karena belas kasihan itulah Allah berjanji akan melawat umatnya dan memperhatikan mereka karena kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan umatnya. Dan dalam hal ini Allah benar-benar akan membela umatnya itu. Maka siapapun yang menindas umatnya akan dihakimi Allah, sebab Ia sendiri benci terhadap penindasan. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita akan melihat cara Allah membela umat Israel. Melalui ayat per ayat kita perhatikan dari ayat 70 sampai 71 yang pertama. Dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa Dia akan datang untuk memastikan bahwa keadilan akan benar-benar dijalankan di bumi ini. Sebelum hakim yang terakhir, Ia akan bertindak sebagai hakim yang terakhir. Ia akan bertindak menghakimi seluruh dunia. Sebentar lagi, amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal akan tiba, di mana Ia akan datang untuk memberi kelepasan bagi seluruh umat manusia, dan Ia akan membawa damai serta sukacita yang besar. Namun perlu kita ingat bahwa Yesus bukan saja akan berbuat dengan lemah lembut dan penuh kasih, melainkan kita juga harus ingat bahwa saat kita melihat kenyataan kedatangan Yesus ke dunia,
bahwa saat itu juga ia akan bertindak sebagai hakim yang adil yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Kuasanya yang besar dan otoritasnya yang melampaui segala kuasa tersembunyi di dalam kedamaiannya sebagai bayi yang baru lahir. Demikian juga masa hidupnya di bumi sebagai juru selamat menunjukkan belas kasihan dan pengampunan yang sangat besar bagi seluruh umat manusia. Untuk itu ayat 72 sampai 73 firman Tuhan ini mengatakan penggenapan janji Allah kepada Abraham, di mana Allah pernah berjanji akan memberkati seluruh umat manusia yang ada di dunia melalui keturunannya, di mana seluruh umat di bumi akan memperoleh damai sukacita berkat daripadanya oleh karena pengampunan yang dinyatakan Allah akan dibayar melalui kedatangan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan itu akan digenapi melalui kelahirannya yang akan kita peringati kembali pada tanggal 25 Desember nanti. Dan di ayat 74 sampai akhir ayat 80 ini merupakan suatu tujuan pembebasan agar umat dibebaskan dari musuh-musuh mereka sehingga mereka dapat beribadah kepada Tuhan dengan tenang. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, semuanya akan digenapi dalam diri kita hanya dengan satu syarat: hati kita terbuka untuk menyambut kedatangannya dalam kehidupan kita. Semuanya akan digenapi dengan satu syarat: hidup kita mau diserahkan seutuhnya kepada pemerintah seutuhnya itu di tangan Allah, bukan lagi atas kehendak kita yang akan kita jalankan, tetapi biarlah kehendak Allah. Maka setiap penggenapan itu, kedamaian, sukacita, damai sejahtera, dan pembebasan kelepasan dari setiap keberdosaan akan kita terima dengan syarat bahwa kita mau menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan, sehingga kita akan beroleh keselamatan yang kekal melalui kedatangan pembebasan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan bila melalui firman Tuhan ini kita kembali memuji Tuhan dalam kehidupan kita, sebagaimana Zakaria juga memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena melihat penyataan janji Allah digenapi dalam kehidupannya. Demikian juga penyataan janji Allah digenapi dalam kehidupan kita melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sambutlah dia dengan hati terbuka, sambutlah dia dengan hati yang damai, sehingga Allah lahir di dunia juga lahir dalam hati kita untuk memerintah kita dan membawa kita kepada jalan yang benar, sehingga kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, untuk firman-Mu malam hari ini mengingatkan kami kembali akan penggenapan janji Allah melalui penebusan Allah, kedatangan Allah kembali ke dalam dunia untuk memberikan damai dan sukacita dalam hati kami yang penuh dengan keberdosaan. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkanlah kami untuk menyambut kedatangan-Mu, sehingga kelahiran Kristus di dunia menjadi kelahiran Kristus juga dalam hati kami yang akan memerintah kami, sehingga kami dapat melangkah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan keselamatan menjadi milik kepunyaan kami. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.